Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya berada di Omah Setia, kediaman dari Pak Triyatno dan Ibu Mawar yang dijadikan kafe yang sangat nyaman. Beliau adalah contoh pasangan pensiunan bahagia. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi, Pak De. Baik, puji Tuhan. Pak De, Bude sehat? Puji Tuhan, kami sehat semuanya. Teman-teman, Pak Tri dan Bu Mawar adalah contoh pasangan pensiunan bahagia. Teman-teman bisa lihat kan? Bahagia, sehat, rukun, makmur, gitu. Silakan menyapa teman-teman. Terima kasih Om Nugroho. Halo teman-teman, saya Triyatno dan istri saya Mawar. Kami di Omah Setia Pak kumpul anak-anak cucu-cucu. Maturun Pak Tri, Bu Tri. Hari ini saya mau numpang bikin konten video. Silakan Om Nugroho. Siapa tahu dengan demikian banyak orang yang mengenal Omah Setia dan datang ke sini. Nggih. Maturun. Monggo silakan. Teman-teman, pensiun itu pasti, hanya saja batas usia pensiun berbeda tergantung dari profesi dan kebijakan perusahaan atau instansi masing-masing. Oleh sebab itu, sebaiknya kita persiapkan dengan baik. Teman-teman, hari ini kita akan bincang-bincang tentang masa persiapan pensiun. Saya mengundang seorang pakar dan konsultan di bidang tersebut, yakni Bapak Insinyur Sudaryanto M. Mari kita sambut beliau. Selamat pagi. Pagi Pak Nur, apa kabar? Baik. Silahkan menyapa teman-teman. Baik. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Salam sehat buat kita semua. Luar biasa. Monggo silakan Pak Yanto. Pak Yanto. Ini saya mewakili teman-teman mau tanya Pak Yanto. Kenapa pensiun itu harus dipersiapkan? Ya, agar nanti pas masuk masa pensiun itu bisa hidup bahagia dan sejahtera, Pak. Oh. Jadi pensiun tinggal menikmati hidup. Oh, itu gimana? Apa yang mesti disiapin Pak? Ya, biasanya yang harus disiapkan ada 3 hal, Pak. Satu, menyiapkan mental supaya mental supaya nanti pensiun tidak stres. Yang kedua, menyiapkan kesehatan. Jadi sudah pensiun tetap sehat, bugar. Ya. Yang ketiga, menyiapkan aspek finansial supaya pensiun duitnya tetap ngalir, Pak. Oh, oke. Ya, gitu. Jadi mentalnya sehat, fisiknya sehat, duitnya juga sehat. Betul, ya. Teman-teman ya. Nah, terus sebaiknya itu mulai kapan kita mempersiapkan diri? Iya. Menurut saya pensiun itu harus dipersiapkan dari umur 30 tahun, Pak. Sejak 30 tahun? Betul, ya. Jadi kalau dari awal disiapkan, misalnya usia 30 sudah menabung, katakanlah 500.000 per bulan. Nanti setahun sekali diinvestasikan. Ya, nanti pas pensiun, insya Allah sudah siap, bisa bahagia. Oh, baik. Jadi teman-teman, sejak 30 tahun mesti sudah mempersiapkan diri untuk pensiun. Nah, kalau umurnya sudah 50 gimana? Oh iya, kalau 50 Pak, ya harus cepet-cepet Pak. Ya, dari sekarang siapkan. Nah, bagaimana menyiapkannya? Kalau sudah umur 50 biasanya kan sudah punya banyak aset Pak ya. Itu banyak kita jumpai asetnya pada nganggur Pak. Nah, sekarang berarti aset-aset itu harus dikumpulkan, di list, nanti diberdayakan supaya aset-aset itu menjadi produktif. Ya, jadi nanti bisa menjadi passive income Pak. Ya, nah, kalau passive income ini sudah bisa memenuhi kebutuhan rutin bulanan, pensiun sudah tenang Pak. Ya, sudah nggak stres lagi karena kebutuhan tiap bulan sudah aman gitu. Iya. Jadi aset yang ada harus dievaluasi agar produktif. Betul. Baik, teman-teman, sebelum saya lanjutkan bincang-bincang dengan Pak Sudaryanto, nah, biar asik, Pak Yanto pengen minum apa ya? Teh saja Pak. Teh, lemon tea hangat? Boleh, lemon tea hangat ya. Cocok. Kalau saya mau ngopi, teman-teman. Mas, pesen lemon tea panas satu, kopi dulu satu.
Aduh, terima kasih. Pak Yanto. Ya. Jadi masa persiapan pensiun itu harus dipersiapkan dari hati. Ya. Perlu konsultan ya sih Pak? Ya, sebenarnya kalau dipersiapkan dari awal, tadi katakanlah 30 tahun sudah mempersiapkan pensiun, itu nggak perlu konsultan Pak. Ya, karena begitu pensiun sudah siap semua ini. Tetapi kalau sampai umur 50 kok belum ada persiapan, nah itu baru perlu konsultan. Untuk apa? Agar uang pesangon yang dimiliki itu bisa diarahkan untuk investasi kemana yang menguntungkan, untuk wirausaha apa yang usahanya, berapa banyak yang dipakai untuk modal, berapa banyak untuk disediakan untuk biaya pendidikan anak. Nah itu terarah nanti diberikan dari konsultan Pak. Ya. Kalau konsultannya Pak Yanto, ini kira-kira programnya seperti apa sih biar teman-teman bisa tahu gambaran programnya seperti apa? Jadi program kami ada 5 Pak. Yang pertama menyiapkan mental. Ini ya biasanya psikolog yang sharing. Jadi supaya apa? Pensiun tidak stres. Karena dari hasil penelitian pensiun itu ternyata penyebab stres urutan kelima. Oh gitu ya? Iya. Jadi wajar Pak kalau pensiun stres itu wajar. Yang penting jangan kebablasan aja tuh stresnya. Kemudian tidak postparo sindrom. Karena harus ikhlas. Namanya pensiun hal yang biasa, nggak perlu malu. Nah itu disiapkan oleh psikolog. Yang kedua menyiapkan kesehatan. Kesehatan ya. Dalam hal ini nanti dokter yang akan sharing. Jadi memberikan penjelasan penyakit-penyakit apa saja yang muncul di usia pensiun. Biasanya tekanan darah tinggi, kemudian DM, artritis, osteoporosis itu Pak ya biasanya. Nah itu nanti dokter akan memberikan pembekalan bagaimana mengelolanya sehingga pensiun tetap sehat. Gitu. Yang berikutnya itu mengelola keuangan keluarga dan investasi Pak. Jadi kalau keuangan keluarga itu kalau sudah mau pensiun harus menyiapkan untuk turun gaya hidup karena penghasilan berkurang tuh Pak. Kemudian uang yang diterima mau diinvestasikan di tempat-tempat yang menguntungkan, itu nanti kami berikan pembekalan dari sisi keuangan. Kemudian yang keempat, nah sebelum lanjut berikutnya, jadi pemirsa poin 3 penting pertama adalah yang pertama agar mentalnya tetap sehat. Betul. Ya. Kemudian yang kedua fisiknya sehat. Betul. Kemudian ketiga keuangannya sehat. Betul. Nah, tadi udah 3 aspek. Nah, aspek keempat apa itu? Ya. Aspek keempat tuh wirausaha. Jadi nanti kami berikan pembekalan tentang bagaimana mempersiapkan untuk wirausaha. Jadi mulai dari mencari ide bisnis, kemudian memulai usaha, mengelola usaha, baik itu dari sisi pemasaran, keuangan, dan bahkan sampai bagaimana kita memanfaatkan keuntungan usaha. Itu kita jelaskan. Nah, ini sebenarnya sangat gampang bagi yang sudah tahu, tapi kadang-kadang yang belum tahu sulit. Jadi nanti para pemirsa ini kalau misalnya perlu bantuan, silakan kontak kami siap membantu. Ya, karena di beberapa pelatihan kami pada saat peserta mau mulai usaha itu pun bisa kita dampingi. Itu Pak. Baik, jadi untuk wirausaha itu kan ada aspek teknis, ada aspek persiapan mental. Ya. Nah itu kira-kira nanti gambaran programnya bisa dijelaskan sedikit ya? Ya, jadi nanti dari sisi teknisnya kita berikan lengkap Pak. Nanti dari sisi mentalnya itu kan sudah kita hitung nanti. Nanti kita berikan bagaimana sih sebenarnya kita memulai usaha itu. Nanti salah satunya kami berikan bisnis model kanvas 9 elemen sehingga kita benar-benar sebelum mulai usaha itu sudah siap Pak. Dari aspek keuangannya, pemasarannya, produksinya sudah kita siapkan semua. Nah yang aspek terakhir itu nanti kunjungan Pak. Oh, kunjungan. Jadi nanti para peserta pelatihan ini kita ajak berkunjung ke para pelaku usaha, biasanya UMKM. Nah sebagian di antara yang kita kunjungi adalah pelaku usaha yang dulu kami training. Ya, dulu kami latih, sudah punya usaha, sudah sukses, sekalian mereka itu sharing ilmu kepada peserta pelatihan. Jadi nanti kalau jadi membernya dari Pak Yanto itu ada komunitasnya gitu? Betul, ada Pak. Jadi nanti begitu kami misalnya ada kunjungan, yang peserta pelatihan sebelumnya pun bisa ikut. Ya, karena di situ di dalamnya bisa memberikan motivasi nanti, bisa sharing dengan pelaku usaha.
bagaimana pengalaman pelaku usaha ini mulai usahanya, kemudian apa kendalanya, kemudian cara solusinya seperti apa, itu nanti bisa sharing. Yang kedua, sekalian bisa melihat langsung Pak proses produksinya, proses pemasarannya, jadi semakin yakin. Gitu. Ini yang paling penting nih kan. Insya Allah ya. Jadi kan usaha itu nggak hanya bisa dikasih tahu sebentar, kemudian tapi kan proses ya. Ya, jadi kalau betul. ada komunitas, di sharing, kemudian jatuh bangun, menyemangati itu sangat-sangat penting. Bahkan di kami Pak, jadi setiap pelatihan itu kami bikin grup WA Pak. Nanti setiap yang sudah mulai usaha pada pamer. Mohon doanya ya, saya mau buka kafe. Jadi yang lain semangat, dia sudah mulai ya. Jadi yang peserta yang dulu sampai sekarang itu ada semua? Ada Pak, ada. Iya, jadi di HP saya itu lebih dari 50 grup. Iya. Jejaring ini saat ini sangat penting Pak. Betul. Jadi teman-teman kalau menjadi kliennya Pak Yanto, jejaring teman-teman bisa terbuka. Ya. Bahkan Pak kalau saya ke luar daerah, itu saya kunjungi Pak. Jadi misalnya saya ke Makassar, saya WA di grup, saya tanggal sekian ke Makassar, ayo siapa mau kumpul, ketemu di mana? Ya di tempat tertentu kita tetapkan, nanti kita sharing di situ. Jadi, iya. Nah, ngomong-ngomong, ini nama konsulnya Pak Yanto WK Consulting. Ya. WK. Nah ini apa namanya? Kalau mau jadi member atau kliennya Pak Yanto gimana? Ini di bawah ini ada nomor HP, bisa WA, bisa email. Silakan, tim kami akan merespon dengan segera. Dan kami siap membantu Bapak Ibu semuanya. Ya. Timnya itu seperti apa Pak Yanto? Ya, tim kami alhamdulillah Pak, karena kami sudah berjalan selama 10 tahun, itu narasumbernya sudah lebih dari 30 orang. Ya, ada dokter, ada psikolog, bahkan ada yang profesor. Ya, kemudian ada para pelaku usaha. Yang tadi saya sebutkan, sebagian dari para pelaku usaha adalah Bapak Ibu yang dulu kami latih. Kemudian punya usaha, sudah berjalan, kemudian kita ajak untuk sharing. Gitu, ya. Banyak. Terus ngomong-ngomong, kliennya itu siapa saja? Ya. Alhamdulillah Pak, klien sudah banyak sekali. Ya, jadi ada BUMN, ada swasta. Kalau BUMN ya ada PT PLN, ada Semen Indonesia. Tapi kalau misalnya yang swasta banyak, ada PT Summit Auto Group, ada PT Oto Multiarta, ada PT Kau Indonesia, ada Plaza Senayan, ada Total Bangun Persada, itu juga klien kami alhamdulillah. Iya. Tadi kita minum dulu. Baik, terima kasih. Pak Yanto, Ya. di masa pandemi ini kan banyak orang dipaksa pensiun ya karena kena PHK atau rasionalisasi perusahaan. Solusinya gimana Pak? Ya. Kalau menurut saya sebenarnya harus bersyukur Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi bisa dapat kesempatan pensiun lebih awal. Masih usia masih muda, semangat masih bagus, tenaga masih oke. Kemudian tinggal bagaimana kita mengarahkan supaya kita bisa melangkah untuk tetap berpenghasilan. Nah kalau masih muda itu biasanya lebih gampang Pak. Iya. Ya jadi kalau misalnya contoh mau wirausaha itu masih banyak peluang sekarang Pak di masa pandemi ini. Jadi kalau misalnya di antara para pemirsa ini nanti ada yang bingung, saya kena PHK, gimana ini usaha apa? Silakan kontak kami. Kami siap membantu Pak. Iya. Jadi gitu ya, jadi tetap kita bersyukur teman-teman, mumpung masih muda, tenaga energi masih tinggi, semangat energi, kesempatan tetap terbuka dan jangan lupa konsultasi dengan Pak Yanto. Ya, siap. Baik Pak Yanto, saya rasa bincang-bincang kita pagi ini cukup. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Yanto. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama Bapak Sudaryanto tentang masa persiapan pensiun. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam bahagia. Sampai jumpa.